Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin kepada Ibu Nurhayati Siregar, saya Rangga Albika Hadi akan menyampaikan hasil proposal penelitian saya dalam video presentasi. Nah, untuk proposal penelitian yang saya buat pada saat tugas sebelum UTS itu adalah mengenai penelitian analisis tarif efektif rata-rata terhadap pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 pemotong di KPP Pratama GHI. Nah, adapun yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Yang pertama, PPh pasal 21 itu memiliki proporsi yang signifikan dalam penerimaan pajak. Itu hal pertama. Yang kedua, penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan tarif efektif rata-rata itu hanya berfokus pada satu subjek penelitian saja, lebih ke arah studi kasus. Misalnya dampak tarif TER di PTA, di PTB, PTC, dan PTX. Jadi hanya di satu perusahaan saja. Nah, kemudian yang ketiga yang mendasari saya untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya hanya terbatas pada 1 tahun, 2 tahun. Jadi tidak ada penelitian yang membahas lebih luas lagi dari segi time series-nya. Nah, dari ketiga latar belakang di atas, saya sebagai peneliti ini ingin memperluas penelitian ini menjadi 6 tahun. Yaitu dari tahun 2019 ya pada saat pertama kali mulai COVID sampai dengan tahun 2024 pada saat tarif TER ini benar-benar diberlakukan dengan subjek penelitian yang lebih besar lagi. Jadi tidak hanya mencakup pada satu perusahaan saja, tapi lebih luas lagi di satu kantor pajak, di satu KPP Pratama dengan jumlah wajib pajak mencapai 300 sampai 1000-an wajib pajak. Nah, adapun latar belakang penelitian ini nanti ditujukan untuk menguji dampak TER terhadap pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 pemotong. Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana gambaran umum dampak TER sebelum dan sesudah terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan SPT masa PPh pasal 21 di KPP Pratama GHI. Nah, untuk mengetahui gambaran umum dampak sebelum dan sesudah TER ini, saya akan membaginya menjadi 2 indikator. Yang pertama, jumlah wajib pajak yang melapor sebelum atau sesudah TER. Nanti saya bandingkan apabila jumlah wajib pajak yang melapor lebih tinggi setelah TER dibanding sebelum, maka ada dampak positif dan saya akan mengukur korelasinya. Apakah TER ini berkorelasi terhadap peningkatan tersebut. Begitu juga dengan indikator yang kedua, yaitu jumlah wajib pajak yang melapor tepat waktu, baik itu sebelum maupun setelah TER. Kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kedua adalah mengetahui bagaimana gambaran umum dampak sebelum dan sesudah adanya TER terhadap penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama GHI. Nah, indikatornya adalah jumlah pembayaran PPh pasal 21 pemotong sebelum dan setelah TER dari seluruh populasi wajib pajak yang dilakukan penelitian, sehingga diakumulasikan menjadi penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama GHI. Yang ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran umum sebelum dan sesudah adanya TER terhadap status pelaporan SPT PPh pasal 21 di bulan Desember KPP Pratama GHI. Nah, indikatornya
adalah jumlah SPT yang lebih bayar sebelum dan setelah adanya TER. Nah, itu salah satunya. Salah satu indikatornya. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Nah, adapun manfaat penelitian yang saya lakukan adalah diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur ilmiah bagi peneliti di bidang perpajakan. Jadi menjadi referensi penelitian-penelitian berikutnya. Yang kedua, itu untuk membantu otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengevaluasi kebijakan TER. Apakah ada kelemahan atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian yang ketiga, itu untuk menambah wawasan bagi masyarakat umum, terkhusus mengenai PPh Pasal 21. Masyarakat umum tentu saja yang wajib pajak itu pasti akan dipotong PPh Pasal 21. Nah, dengan adanya penelitian ini, mereka bisa tahu dari mana asal-usul pemotongan PPh Pasal 21 dan dampaknya terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Kemudian ini ada kajian pustaka singkat yang sudah saya rangkum. Yang pertama terkait dengan konsep PPh Pasal 21. Ini ada dari menurut Poluan, definisi dari PPh Pasal 21, kemudian ada konsep pemotongan PPh Pasal 21 dari Maulana. Jadi menurut Poluan, PPh Pasal 21 ini adalah pajak negara yang dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan lain-lain. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji maupun honorarium. Intinya, PPh Pasal 21 itu diterima oleh orang pribadi. Kemudian konsep pemotongan dijelaskan bahwa pemerintah itu memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawainya atau karyawannya, yang kemudian disetorkan ke kas negara oleh pemberi kerja. Selanjutnya ini ada kajian pustaka terkait dengan perkembangan kebijakan PPh Pasal 21, baik itu sebelum TER dari tahun 2019 sampai tahun 2023 maupun setelah TER yaitu tahun 2024. Nah, di tahun 2020 sampai 2021 menurut Zahna ini terdapat beberapa peraturan terkait dengan PPh Pasal 21, yaitu insentif yang diberikan oleh pemerintah sebagai tanggapan dari pandemi COVID-19. Kemudian di tahun 2021 dan 2022, menurut Pramudita, di tahun tersebut terjadi perubahan aturan terkait dengan lapisan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh atau Undang-Undang HPP. Dan yang terakhir yang pasca TER adalah terkait dengan PMK 168 tahun 2023 yang mengatur tentang adanya tarif efektif rata-rata. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, ini sudah dilakukan penelitian mengenai tarif efektif rata-rata yang dilakukan oleh Zaliwaldi dan Irawan. Penelitian tersebut berjudul Analisis Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Mampang Perapatan. Nah, tujuan dari penelitian sebelumnya ini adalah untuk mengevaluasi dampak TER terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, metode penelitian yang dilakukan, yang pertama jenis penelitiannya, pendekatannya saya menggunakan metode penelitian kuantitatif, deskriptif, dan kualitatif. Kenapa saya memilih jenis penelitian ini? Karena penelitian ini berdasarkan penelitian sebelum-sebelumnya yang menggunakan kuantitatif, deskriptif, dan kualitatif. Kemudian sumber data yang saya himpun itu bersumber dari data pelaporan SPT masa PPh Pasal 21 dan data pembayaran PPh Pasal 21
di KPP Pratama GHI dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Nah, adapun teknik sampling yang saya gunakan adalah purposive sampling dengan mengambil seluruh data populasi yang memiliki kriteria tertentu dari populasi yang lebih besar. Nah, yang saya ambil itu adalah kriteria khusus terkait dengan data pelaporan SPT masa PPh 21 dan pembayaran PPh pasal 21. Adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi terkait dengan register laporan SPT PPh pasal 21, kemudian register pembayaran PPh pasal 21 dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Nah, data ini saya gunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang kedua itu ada wawancara. Nah, wawancara ini saya gunakan untuk analisis kualitatif. Adapun teknik analisis data statistik kuantitatif yang saya gunakan adalah statistik deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil statistik. Yang pertama dari min, max, minimum, standar deviasi, dan statistik korelasi yang menggunakan poin biserial. Kemudian saya deskripsikan dalam kalimat-kalimat yang lebih luas penjabarannya. Kemudian yang kedua, teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Baik, demikian pemaparan dari proposal penelitian saya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati Siregar yang sudah memberikan materi terkait dengan metode penelitian akuntansi. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat menjadi berkah bagi saya dan juga bagi Ibu maupun bagi Universitas Siber Asia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.